Ya, kita akan mulai melakukan simulasi pertama kali dengan menuliskan ebupot.pajak.go.id di dalam URL browser. Kemudian tampilan selanjutnya, karena belum login, maka aplikasi atau alamat URL ebupot akan secara otomatis menampilkan halaman login DJP online. Nah, silakan melakukan login dulu dengan menuliskan NPWP, password, dan juga kode keamanan. Setelah login, maka tampilan selanjutnya akan memunculkan aplikasi ebupot. Nah, aplikasi ebupot ini tersedia tampilan dari menu dashboard. Di dalam menu dashboard ini berisi seluruh riwayat SPT yang telah dikirimkan atau telah dibuat. Di sana di bagian kolom action bisa melihat BPE ataupun melihat data-data lain terkait dengan SPT masa tersebut. Kemudian ada juga menu sebelahnya, ada bukti pemotongan untuk mengentry PPH atau bukti potong PPH 2326 baik manual maupun impor Excel. Di sebelah kanannya lagi ada SPT masa dan sebelah kanannya lagi ada penanda tangan untuk mengatur siapa pengurus yang menandatangani SPT. Seperti itu ya menu-menunya. Berikutnya kita bersiap untuk mengisikan identitas penandatangan SPT. Ada di dalam menu pengaturan, kemudian pilihan penandatangan. Jadi ada identitas pengurus yang harus kita entry terlebih dahulu sebagai pihak atau orang yang akan menandatangani SPT. Kita lihat di dalam layar sudah ada satu orang pengurus, kemudian kita akan menambahkan satu orang lagi pengurus. Kita cukup mengisikan NPWP-nya saja, nanti secara otomatis sistem akan mendeteksi dan menampilkan nama pengurusnya atau nama orang dengan NPWP tersebut. Kemudian kita pilih wajib pajak atau pengurus, kemudian kita pilih aktif dan kemudian klik simpan. Dengan begitu maka sudah selesai penambahan satu orang pengurus dan kita bisa lihat di bagian bawah daftar penandatangan sudah ada 2 orang. Berikutnya kita bersiap untuk mengentry bukti pemotongan secara manual. Ada di dalam menu bukti pemotongan pasal 23, ada di sana pilihan daftar bukti potong 23 dan input bukti potong 23. Tampilan pertama akan muncul pilihan tahun pajak, kemudian muncul isian masa pajak, ini masa pajak saat terhutangnya, kemudian ada pilihan untuk mengisikan identitas wajib pajak yang dipotong. Bisa memilih NPWP, kemudian kita mengisikan digit nomor NPWP-nya. Dengan mengisikan digit itu, maka akan secara otomatis muncul identitas nama, alamat, dan sebagainya. Dan di sini juga ada di bagian kanan terkait dengan menggunakan identitas suami atau istri, ditambahkan keterangan lanjutannya. Kemudian masuk ke entry dokumen. Dokumen sebagai dasar pemotongan, silakan klik tambah, kemudian dari nama jenis dokumennya, dari mulai faktur, invoice, surat pernyataan, surat perjanjian, pengumuman, dan segala macamnya, bisa dipilih salah satu untuk kita jadikan sebagai dasar dilakukannya pemotongan PPH 23. Kemudian tuliskan nomor dokumen yang dimaksud. Dari nomor dokumen ini juga nanti tuliskan tanggal dokumen tersebut. Dasar pemotongan dokumen ini bisa lebih dari satu untuk satu lembar bukti potong. Jadi bisa menggabungkan beberapa dokumen dalam satu pemotongan. Kemudian di bawahnya ada pilihan tanpa fasilitas ataupun PPH 23 dibebaskan ataupun PPH 23 ditanggung oleh pemerintah. Kita pilih yang tanpa fasilitas dulu. Kemudian masuk ke isian berikutnya tentang pajak penghasilan yang dipotong. Pertama, dari kode objek pajaknya kita pilih apakah ini jasa dan juga jasanya itu spesifiknya apa sesuai dengan PMK 141. Kita bisa langsung mengetikkan jenis jasanya, misalnya internet, maka akan langsung search. Kemudian bisa kita pilih. Kemudian kita juga bisa menambahkan dengan menuliskan jumlah penghasilan brutonya berapa. Kemudian di sana tarif juga sudah muncul otomatis karena jasa. Bisa klik hitung dan hasil PPH yang dipotong langsung muncul. Kemudian identitas pemotong pajak, kita tinggal pilih dari yang sudah kita entry apakah wajib pajak pengurusnya ataupun kuasa, dan dari pilihan itu akan memunculkan nama sesuai dengan yang sudah pernah kita entry di penandatangan SPT. Kemudian diklik lengkap benar jelas pernyataan, kemudian klik simpan.
Dari hasil klik simpan ini nantinya akan muncul, bisa kita pantau di menu daftar bukti pemotongan. Ini berisi semua daftar bukti potong yang sudah pernah kita buat, dengan ada status juga di sebelah kanan. Berikutnya kita lihat di daftar bukti potong, di sebelah kolom paling kanan ada aksi, terdiri dari lihat, ubah, hapus, dan kirim email. Kita coba klik di yang lihat untuk melihat bukti potongnya. Ini hasil bukti potong dari data yang tadi sudah kita entry, itu bisa di-download juga ke dalam bentuk PDF. Di sana kita lihat data-datanya dari mulai identitas sampai juga tanggal dokumen. Ada juga di sana nilai nominal. Kemudian ada tanggal pemotongan yang sesuai dengan kapan tanggal saat entry data dilakukan.